Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Green Technology Prodi Teknik Elektro Angkatan 2020. Dengan saya sendiri, nama Muhammad Solihul Abdillah, NIM 2052064, di sini sebagai pewawancara. Dan ini ada teman saya bernama Beni Prayoga sebagai notulensi, dan satu lagi ada Mas Mulki Furkon sebagai dokumentasi atau kameramen. Nah, di sini rencananya kami ingin mengambil green teknologi mobil listrik dari tim Samandiman Teknik Mesin UMPO. Di sini saya bersama Bapak Krisna selaku pemegang mobil listrik, Pak J. Pendamping tim Samandiman mobil listrik. Untuk tim Samandiman itu sendiri itu berdirinya dari tahun berapa, Pak Krisna? Untuk tim mobil listrik sendiri itu sudah kita mulai untuk perancangannya. Itu mulai tahun 2017. Nah, 2017 kita melakukan rapat dengan berkoordinasi dengan prodi dan fakultas. Biasanya ada kompetisi sih untuk skalanya nasional di lingkup teknik mesin. Nah, kita ingin mengikuti kompetisi tersebut. Nah, terusnya 2017 kita membuat tim. Nah, baru 2018 itu mulai untuk pembuatan mobilnya. Nah, kita kompetisi pertama mengikuti di tahun 2019 di Malang. Pertama kali ikut untuk event yang KMHE ini atau kontes mobil hemat energi itu di Malang di tahun 2019. Itu. Baik, Pak. Mohon maaf, untuk 2017 tadi berarti pendirian tim Samandiman itu sendiri ya, atau selain mobil listrik itu sudah ada apa lagi, atau cuma fokus memang di mobil listrik sendiri, atau ada tim lain juga? Kalau sebelumnya memang belum ada. Jadi tahun 2017 itu kita jadi latar belakangnya ingin mengikuti kompetisi. Jadi memang sebelum-sebelumnya kita tidak mengikuti kompetisi baik di bidang kompetisi apapun. Nah, kita berangkat dari prodi itu ingin membuat suatu kegiatan mahasiswa yang itu nanti bisa diikutkan kompetisi. Nah, salah satunya ada di wadahnya kontes mobil hemat energi. Nah, kita mulai untuk riset itu di tahun 2017. Tahun 2018 kita pembuatan produknya atau mobilnya itu selama 1 tahun. Nah, 2019 kita baru ikut event di KMHE 2019 kemarin. Untuk mobil listrik itu terkait komponen-komponen elektronika yang digunakan itu apa saja, Pak J? Mohon penjelasannya. Kalau secara kita mau jadi mungkin dibatasi saja ya. Jadi ketika untuk komponennya yang ada di mobil kita. Jadi kalau kita nanti luas di konvensional, di mobil listrik di konvensional itu akan nanti sangat banyak. Tapi komponen utamanya yaitu memang baterai untuk menyimpan energi. Terus ada kontrolernya, nanti untuk mengatur putaran mesinnya nanti atau putaran motor listriknya itu. Nah, itu nanti juga ada input dari drivernya. Input dari driver itu berarti kan throttle-nya itu atau gasnya itu. Nah, nanti inputnya itu nanti diolah di controller dan untuk memutar motor listriknya. Itu untuk komponen basicnya. Jadi ada penyimpanan, terus ada logic untuk pengatur pengatur motornya, dan juga ada yang outputnya atau motornya itu tadi. Kalau untuk spesifik lagi itu nanti di situ ada namanya DC converter.
Itu biasanya kita gunakan untuk mensuplai tegangan untuk kelistrikan 12 volt. Soalnya kalau di mobil itu biasanya untuk baterainya voltasenya lumayan besar, jadi kita perlu untuk menurunkan. Atau mungkin kalau kita tidak menggunakan DC converter, kita bisa menggunakan baterai tersendiri yang khusus untuk mensuplai 12 volt. Terus di baterainya sendiri mungkin ada untuk baterai manajemen sistem. Terus di controllernya ya tergantung microcontrollernya, nanti seperti apa yang digunakan akan berbeda-beda. Yang intinya ya untuk mengatur motor listrik. Nah, motor listrik yang digunakan juga banyak sekali. Ada motor AC juga bisa, itu biasanya digunakan di mobil Tesla, itu dia menggunakan AC induction. Terus kalau kita ini menggunakan model yang brushless DC motor, BLDC motor. Baik. Berarti ini secara simpelnya itu berarti kayak mobil Tesla ya Pak. Berarti baterainya kalau habis gitu di charger lewat listrik gitu Pak. Ya. Jadi kita mengambil untuk konsepnya itu adalah baterai electrical vehicle atau BEV. Jadi untuk mobil yang penggunaan baterai itu memang serinya banyak. Jadi yang motor listrik itu serinya banyak. Ada yang menggunakan full baterai, ada yang menggunakan hidrogen, dan juga ada yang hybrid. Hybrid itu masih ada motor bensinnya dan juga ada motor listriknya. Baik. Kalau semisal ini mobil listrik di tim sama Diman itu habis energinya atau baterainya, itu di chargernya di bengkel sini atau diarahkan ke tempat lain gitu Pak? Untuk sementara ini karena kapasitasnya masih kecil untuk baterainya, jadi kita melakukan charger di tempat umum ataupun yang menyediakan colokan AC 220 itu sudah bisa. Untuk cara kerjanya mobil listrik di tim sama Diman itu bagaimana Pak? Cara kerjanya ya gini, jadi memang mobil ini kita desain untuk kompetisi. Jadi untuk gerakannya hanya bisa maju. Jadi kita fokuskan untuk, karena di kompetisi tersebut ditekankan bagaimana caranya untuk meraih efisiensi yang paling tinggi. Nah, kita desain memang ini mobil hanya bisa maju, jadi tidak bisa mundur. Jadi untuk detailnya mungkin gimana ya? Jadi ya sesuai mobil seperti biasa, kita gas sesuai dengan lintasan, terus ya dia akan maju. Nah, tapi dia memang tidak bisa untuk dibuat mundur karena ada mekanikal di dalam yang tidak bisa untuk memutar balik untuk putaran motor listriknya. Kalau motor listriknya sendiri kalau diatur sebenarnya bisa untuk putaran putar sebaliknya. Tapi dari sistem mekanikal di mobilnya itu tidak bisa untuk mundur. Jadi mundurnya harus didorong. Jadi memang kegunaannya memang sudah berbeda. Jadi ketika dibandingkan dengan mobil konvensional mungkin tidak relevan. Jadi kalau mobil konvensional ya diusahakan bisa maju mundur karena kan medannya belum tahu kita. Berarti itu dari baterai lalu masuk ke itu ya Pak, konverter itu ya Pak berarti. Jadi dari baterainya sendiri terus diatur di controller langsung ke motor listriknya. Lah untuk mobil ini apabila diarahkan ke konvensional untuk masyarakat gitu Pak, kira-kira 1 unit untuk mobil listrik ini untuk di masyarakat itu kira-kira berapa ya kisarannya Pak? Kalau kisarannya ini untuk di konvensional ya mungkin gimana ya, terlalu, atau itu untuk kontes saja dulu Pak? Bagaimana kira-kira untuk kontes? Di kontesnya itu ya untuk pembuatan satu mobil full ini sekitar 120 juta. 120 jutaan Pak? Ya, 100 sampai 120. Karena untuk dananya tersendiri itu tidak langsung banyak gitu. Jadi memang dari
Mungkin untuk tahap awal dulu kemarin pembuatan tuh cuma 60, tapi sekiranya kita update terus dengan pengembangan lagi itu kalau di total sekarang kemungkinan ada 100 lebih, 120-an lah. 120 tapi itu bertahap Pak J. Iya. Jadi mulai dari tahun 2018 mulai pembuatan itu sampai 2023 itu sekitar untuk biaya risetnya mungkin sekitar segitu. Tapi kalau pas pembuatan itu 60 seingat saya itu sudah jadi mobil. Siapa? Nah, untuk inovasi terbaru dalam desain atau material yang dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan mobil listrik ini itu bagaimana, Pak? Kalau material mungkin, nah selama ini mungkin kita masih menggunakan fiberglass ya. Nah, jadi untuk bodinya sendiri kita masih menggunakan fiberglass. Untuk peningkatan efisiensi kemungkinan kita bisa menggunakan sejenis komposit yang lebih ringan, misalnya carbon fiber. Itu carbon fiber nanti bisa untuk meringankan beban. Nah, ketika nanti bebannya turun itu otomatis nanti efisiensinya akan naik. Soalnya untuk beban power to weight rasionya itu akan menurun. Jadi mesin akan semakin enteng untuk menggerakkan mobil tersebut. Nah, untuk itu Pak, tantangan terbesar yang masih harus diatasi untuk membuat mobil listrik ini menjadi opsi yang lebih terjangkau untuk masyarakat umum itu Pak, apa tantangannya Pak? Regulasi Mas. Ya memang kalau kita nanti untuk umum itu mungkin kita regulasi, terus material yang TKDN-nya rendah itu masih jarang. Jadi contoh saja untuk baterai, kita di Indonesia itu mungkin belum ada yang perusahaan yang memproduksi baterai. Ya mungkin ada yang kemarin ada salah satu perusahaan dari Korea itu membuat pabrik. Nah itu kan untuk tingkat nanti kelanjutannya belum tahu. Jadi memang meskipun kita di sini sumber daya alamnya tinggi untuk nikel, tapi kita untuk produksi baterainya belum bisa yang dipasarkan secara umum. Mungkin kalau secara riset mungkin bisa skala laboratorium, tapi untuk secara umum yang dipasarkan itu belum ada. Jadi kendala utamanya seperti itu. Tapi kalau untuk motor terus controller, insya Allah di TKDN-nya di Indonesia itu sudah lumayan tinggi. Sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan yang perusahaan lokal utamanya itu sudah membuat controller dan motor listrik yang TKDN-nya sudah tinggi. Dan itu mungkin untuk pengembangannya di masyarakat mungkin agar bisa belok-belok gitu Pak nggih. Karena tadi Bapaknya katanya untuk mobil listrik ini masih bisa berjalan ke depan saja Pak nggih. Untuk pengembangannya berarti untuk agar bisa belok kanan kiri dan juga mundur juga Pak. Itu sebenarnya mobil ini bisa Mas. Oh bisa. Mas bisa, tapi memang kita konsep hanya untuk ya kompetisi, kebutuhan kompetisi. Kalau kita nanti mau semisal dibuat seperti mobil konvensional bisa saja kita tinggal merubah mekanikalnya tadi itu sudah bisa. Jadi untuk konstruksi utamanya itu ya seperti mobil konvensional, tapi ini disetting untuk kompetisi. Ya sama aja untuk motor-motor kompetisi itu kan ya rehabilitasnya itu kan cuma terbatas. Kalau kita buat harian kan mesti nanti motornya banyak rusaknya juga. Seperti itu. Bisa ini ya bisa belok dan sebagainya, bisa mundur bisa. Cuma ketika di kompetisi itu memang kita harus majunya cuma maju saja karena kita tidak butuh mundur. Jadi itu maksudnya kontesnya itu berarti cepat-cepatan ya Pak berarti. Siapa yang tercepat begitu? Tercepat dan teririt. Jadi konsumsi energinya yang paling rendah dan juga bukan tercepat juga sih. Yang konsumsi energinya paling rendah. Itu nanti yang mendapat juara. Baik, terima kasih Pak Krisna. Mungkin sementara itu dulu untuk pertanyaannya. Baik.
Dari kami saya izin pamit dulu. Mungkin kalau nanti ada tambahan nanti bisa menghubungi Pak Krisna lagi Jay, untuk pertemuan gitu. Baik, terima kasih telah memperhatikan juga. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.